Sebenarnya gampang sekali kalau mau punya harapan pada perubahan itu. Teman-teman yang di KOS itu kan suka kadang-kadang iseng geser-geser dipan gitu ya. Atau geser kursi yang tadinya madep ke utara jadi ke selatan gitu. Padahal furniturnya itu juga Pak ya? Furnitur itu. Nggak ganti. Tapi bahkan furnitur itu saja pun, begitu digeser, pasti ada manfaat baru. Jadi setiap perubahan apapun pasti memberi manfaat. Nah apalagi kalau perubahan itu direncanakan dengan baik. Inilah kesempatan kita untuk mengisi pemilu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan pemilu 24 itu sebagai kesempatan besar untuk menata ulang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan pasti setiap pemilu akan muncul janji baru, pemain baru, pikiran baru yang cenderung akan ada perbaikan. Jadi kita harus menyambut setiap kali pemilu itu dengan kegembiraan. Do not reinventing the wheel. Jangan kembali mencoba menerukan roda. Roda sudah ditemukan sekian abad yang lalu gitu. Nah tinggal roda itu dimanfaatkan untuk apa kan? Ditanya riset apa yang paling diperlukan. Tentu riset itu kan ada yang sifatnya eksplorasi ya, discovery lah, menemukan sesuatu. Ada yang sifatnya verifikasi atau memastikan sesuatu itu valid atau tidak. Tentu. Tapi juga ada yang sifatnya development gitu. Tiga-tiganya diperlukan, tetapi dalam negara yang sedang tumbuh seperti sekarang ini, kita membutuhkan banyak sekali riset yang bisa dikembangkan, bisa diterapkan sebagai satu manfaat bagi masyarakat. Teman-teman semuanya, senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda semua. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Brebes, ya, tepatnya di Padepokan Kalisoga, Desa Selatri, Kecamatan Larangan. Ya. Saya saat ini bersama dengan narasumber yang super istimewa, Bapak Sudirman Said. Bapak, selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami dan untuk teman-teman semua. Bapak sehat? Alhamdulillah. Senang bisa ketemu teman-teman ya di forum podcast ini. Baik Bapak, terima kasih. Pak Dirman, saat ini mungkin kegiatan apa nih Pak? Ya, saya sekarang masih banyak mengajar di kampus, mengajar training, datang ke memenuhi undangan dari berbagai forum publik, ya, seminar segala macam. Tapi juga lagi fokus membantu teman untuk proses politik, dan mungkin di sini tidak perlu dijelaskan, barangkali teman-teman juga tahu di media. Tapi sebagian besar waktu saya memang digunakan untuk berkegiatan politik pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini ya Pak? Oke, memang begitu banyak ya, sekarang sudah mulai agenda politik ya. Namun kita pada diskusi ini akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana proses pembelajaran barangkali ya Bapak, bagi anak-anak muda, bagi para mahasiswa, para pembelajar ya. Kita akan belajar dari sosok Sudirman Said, atau kami panggil Pak Dirman. Ya, Bapak. Boleh. Bapak, mengacu ke pengalaman Pak Dirman sebagai seorang profesional, birokrat, dan aktivis bagi dunia akademik, Pak, mungkin penelitian dan penulisan karya ilmiah apa ya Pak yang saat ini seharusnya menjadi topik yang didorong dan relevan serta dibutuhkan dalam konteks besar ya bangsa Indonesia ini Pak? Iya, saya kebetulan memang pernah di birokrasi ya, memulai karir sebagai auditor BPKP, kemudian pindah ke dunia akademik menjadi dosen cukup lama, tapi juga bekerja di korporasi baik swasta maupun BUMN, dan pernah di pucuk pimpinan satu kementerian. Itu campuran antara jabatan teknokrasi sama politik ya. Dan negara ini memang katanya kan tegak karena 3 penyangga. Satu state, public sector, pemerintahan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Satu lagi adalah korporasi atau perusahaan atau pendorong utama ekonomi, dan satu lagi civil society atau masyarakat sipil. Saya juga pernah ada dalam gerakan masyarakat sipil, bahkan mungkin sekarang lebih banyak ada di sana.
Nah, jadi kalau ditanya riset apa yang paling diperlukan, tentu riset itu kan ada yang sifatnya eksplorasi ya, discovery lah, menemukan sesuatu. Ada yang sifatnya verifikasi atau memastikan sesuatu itu valid atau tidak. Tentu. Tapi juga ada yang sifatnya development gitu. Oke. Tiga-tiganya diperlukan, tetapi dalam negara yang sedang tumbuh seperti sekarang ini, kita membutuhkan banyak sekali riset yang bisa dikembangkan, bisa diterapkan sebagai satu manfaat bagi masyarakat. Tentu saja kita butuh riset ilmu murni ya. Oke. Tapi rasanya riset semacam itu kita bisa adopsi dari luar, kemudian kita fokus pada yang sifatnya aplikatif atau terapan, sehingga ya, bisa langsung diambil manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang menurut saya harus dikembangkan. Dan sebagai negara bangsa yang terus menata diri, terus maju, resources kita cukup baik, artinya kita cukup uang, APBN kita makin hari makin naik, cukup lah. Kemudian orang-orang pintar juga, seperti kalian-kalian semua ini kan orang-orang cerdas, tersedia di mana-mana. Yang diperlukan adalah orkestrasi atau leadership untuk memanfaatkan sumber daya itu secara maksimal. Oke. Artinya ya sudah benar ketika kita betul-betul mengadopsi ya Pak, artinya nilai-nilai yang baik dari suatu riset, meskipun itu kita impor dari luar. Tetapi yang diperlukan sekarang itu adalah pengembangannya Pak ya. Betul. Yang betul-betul aplikatif sehingga manfaatnya bisa terasa. Kebaikan, nilai-nilai juga universal dimanapun diterima. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang sudah tersedia itu, knowledge, ilmu pengetahuan yang sudah tersedia, untuk dimodifikasi atau dikonversi menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Artinya kalau kita mengadopsi terus Pak, misalnya ya, meskipun itu betul ada nilai tertentu yang bisa dikedepankan karena kita lebih praktis begitu, tetapi ketika kita melakukan itu ya mungkin kita akan terus mengekor barangkali Pak. Sebenarnya tidak harus begitu, kan ada istilah do not reinventing the wheel, jangan kembali mencoba menemukan roda. Roda sudah ditemukan sekian abad yang lalu gitu. Nah, tinggal roda itu dimanfaatkan untuk apa kan? Baik. Kalau yang sederhana dipakai gerobak atau beca, tapi kan bisa dijadikan roda pesawat terbang kan? Nah, yang larinya kencang kemudian hanya digunakan sebagai pengungkit saja. Jadi hal-hal yang sudah ditemukan oleh dunia lain itu tinggal kita modifikasi, kita optimalkan supaya pemanfaatannya lebih pas dengan kegunaan kita, gitu, kebutuhan kita. Jadi tidak harus mengekor, tapi dengan apa yang ada kita bisa melompat dengan cara memahami betul apa kebutuhan dari masyarakat kita, kemudian mencoba menggunakan apa yang ada itu untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan saya rasa banyak sekali kerjasama yang bisa dikerjakan dengan lembaga-lembaga penelitian atau lembaga temuan yang ada di luar negeri. Malahan kita bisa mengangkat kemampuan dari riset kita dengan cara bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah lebih maju itu. Oke. Artinya yang Bapak inginkan sebetulnya ya rodanya sebagai pengungkit itu sudah kita tahu semua, tetapi coba kita modifikasi itu sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya begitu Pak. Oke. Mungkin Bapak kan punya pengalaman di bidang energi dan sumber daya mineral begitu Pak. Dalam konteks ini bagaimana Pak? Iya, saya sebentar ada sedikit pengalaman di kementeriannya, tapi juga saya pernah bekerja di perusahaan energi swasta, pernah juga bekerja di Pertamina. Energi ini isu yang sangat penting untuk didalami, karena tidak ada manusia hidup tanpa energi. Ini kita bisa menyelenggarakan podcast ini karena ada lampu, ada listrik ya Pak. Pasokan listrik ya. Listrik. Kendaraan kita perlu energi, transportasi, kemudian kompleks komersial, bahkan alat-alat pendidikan, alat kesehatan, semuanya membutuhkan pasokan listrik. Jadi energi adalah satu kebutuhan yang boleh dibilang kebutuhan dasar. Sambungannya mineral itu walaupun tidak seluruhnya berhubungan dengan energi, tapi dekatnya, karena di mineral itu kan ada batu bara, ada minyak, sumber daya tambang, ada boksit, ada nikel, segala macam. Sesuatu yang kita harus mengejar ketertinggalan. Baik. Misalnya dalam urusan eksplorasi ini kita
sudah lama tidak melakukan eksplorasi serius. Akibatnya produksi kita makin hari makin turun, dan cadangan kita juga makin hari makin turun. Itu kan ada batasnya kan. Sekarang mungkin orang sedang beralih ke batu bara, tapi juga batu bara ada batasnya. Nah karena itu yang harus didorong adalah menemukan, mengeksplorasi, melakukan satu eksploitasi juga terhadap sumber daya energi kita yang sering disebut sebagai sumber daya energi terbarukan. Nah itu isinya dari mulai cahaya matahari, kemudian angin, air, geotermal, panas bumi, sampai pada bio. Bio itu bioenergi dari tumbuh-tumbuhan yang dikonversi menjadi sumber daya energi. Sampai sampah. Nah ini katanya pada tahun 2050 itu 70% masyarakat kita akan hidup di kota. Karena itu sekarang aja di desa tuh produksi sampah luar biasa, apalagi nanti di kota gitu. Tentu, Bapak. Nah kalau kita bisa dorong konversi waste to energy, dan kita juga sudah punya exposure pada teknologi itu juga akan jadi solusi. Jadi energi sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik, karena salah satu penentu dari kedaulatan bangsa adalah energi. Jadi pangan, energi, air itu kebutuhan pokok yang harus disiapkan dengan baik. Lalu kaitannya Pak dengan sumber daya terbarukan ini dengan penelitian yang harus dikembangkan di situ. Mungkin Bapak secara spesifik dulu pernah mendorong suatu program, artinya di sini kampus bergerak bersama-sama begitu. Saya tidak sempat mendorong tertentu ya, detik khusus, tapi saya pernah mengajak anak-anak muda tamatan perguruan tinggi yang punya background aktivis, kemudian direkrut, dilatih dalam satu proses pelatihan yang intensif, kemudian dikirim ke daerah-daerah terpencil. Disebutnya sebagai program Patriot Energy. Patriot Energy ya Pak? Itu sempat 2 angkatan pada waktu saya ada di sana, tapi kedengarannya sekarang diteruskan lagi, alhamdulillah. Itu adalah cara untuk mengajak generasi muda untuk memahami masalah-masalah energi di masyarakat, terutama di masyarakat yang terpencil begitu. Kemudian membantu mereka mencari solusinya gitu. Saya punya keyakinan bahwa ketika mereka ada di lapangan, mereka akan mencari temuan-temuan, termasuk bahan riset menuju kepada penyediaan energi itu. Jadi itu berharap ini bisa diteruskan, dan kelihatannya sekarang diteruskan juga. Tapi yang lain-lain saya belum sempat melakukannya. Bahwa sekarang sedang secara wacana itu sedang demam atau sedang ada semangat luar biasa untuk mengeksploitasi renewable energy ya, tapi kelihatannya perlu didukung dengan kebijakan yang lebih konsisten. Itu yang mereka tunggu. Proyek energi itu punya 3 karakter ya. Nomor 1, jangka panjang. Jangka panjang ya Pak. Nomor 2, pada teknologi. Dan karena itu nomor 3, membutuhkan investasi besar. Dengan 3 karakter ini tidak mungkin kita mengerjakannya sendiri. Kita mesti bekerja sama dengan investor-investor yang berskala besar. Nah karena itu para investor membutuhkan kebijakan yang konsisten supaya mereka bisa tertarik untuk menanamkan uangnya dalam waktu yang cukup panjang gitu. Oke. Lalu sekarang juga isunya tentang karbon ini Pak, menarik ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Itu isu global ya, terutama di negara maju yang sudah melewati masa-masa yang panjang gitu. Iya. Jadi mereka sudah mulai berpikir bagaimana kehidupan mereka itu disebut sebagai karbon netral, tidak lagi memproduksi karbon atau CO2. Di kita barangkali masih jauh, harus kita akui itu. Tapi sebetulnya kalau mau dengan menggunakan memanfaatkan hutan yang kita punya gitu ya sebagai tukaran atau kompensasi dari apa yang kita lakukan dalam urusan energi, itu bisa juga dilakukan. Tapi dibutuhkan satu integrasi, satu strategi yang sifatnya integral dari seluruh sektor, baik tadi sektor transportasi, sektor ketenaga listrikan, sektor komersial seperti kehidupan industri dan sebagainya, sampai pada urusan-urusan yang sifatnya konservasi seperti kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi itu butuh satu kebijakan nasional yang diterapkan dengan konsisten.
Dan secara aturan sebetulnya sudah cukup tersedia, cuman soal pelaksananya saja gitu. Menurut Bapak dalam jangka waktu pendek ini dapat terlaksana tidak Pak itu Pak? Tergantung situasi di pemerintahan ya. Kalau pemerintahannya orientasinya jangka pendek, populis, sulit untuk sampai ke sana. Tapi kalau orientasinya strategis, orientasinya lebih melihat jauh ke depan, melihat generasi kalian itu, melihat anak cucu gitu, ya bisa dilaksanakan. Nah, sayangnya praktek demokrasi kita belakangan ini memaksa ya para politisi, para pemimpin negara, para pemimpin publik itu berorientasi pada short term, pada populisme, popularitas dari si pemimpin, tidak atau belum sampai pada pikiran-pikiran sifatnya substansi itu. Nah, itu yang harus kita upayakan untuk bergeser. Artinya ketika kita belum begitu concern, fokus terhadap suatu substansi dari program jangka panjang. Nah, apalagi mendekati 2024, Pak, pergantian kepemimpinan nasional. Ini kan indahnya demokrasi ya. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan pada pergiliran kekuasaan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu, setiap pemegang power pasti punya kelemahan, pasti itu namanya manusia. Semakin lama dia ada di power, ada di kekuasaan, maka kecenderungan untuk salah itu makin besar. Nah, yaitu karakter manusia. Nah, karena itu demokrasi mensyaratkan ada pemilu kan, pemilu 5 tahun sekali. Karena itu tadi Anda bertanya, mari kita gunakan pemilu 24 itu sebagai kesempatan besar untuk menata ulang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan pasti setiap pemilu akan muncul janji baru, pemain baru, pikiran baru yang cenderung akan ada perbaikan. Jadi kita harus menyambut setiap kali pemilu itu dengan kegembiraan, dengan sukacita, karena inilah kesempatan untuk melakukan, ya kalau rumah itu bersih-bersih, renovasi ya. Memfungsikan kembali organ-organ atau instrumen yang tidak berfungsi. Dan saya kira harus kita katakan dengan terus terang bahwa ada banyak hal yang tidak berfungsi dengan baik selama ini, alat kontrol, parlemen, media, segala macam. Itu yang kita harapkan dengan pemilu nanti akan ada perbaikan. Kenapa Bapak begitu optimis ini Pak dalam konteks perbaikan ini per 5 tahun ya? Sebenarnya gampang sekali kalau mau punya harapan pada perubahan itu. Ini teman-teman yang di KOS itu kan suka kadang-kadang iseng geser-geser di PAN gitu ya. Atau geser kursi yang tadinya madep ke utara jadi ke selatan gitu. Padahal furniturnya itu juga Pak ya? Furniturnya itu nggak ganti. Tapi bahkan furnitur itu saja pun begitu digeser, pasti ada manfaat baru. Ada suasana baru. Ada suasana baru, mungkin ada kaos kaki satu hilang yang selama ini nggak ketemu, ternyata ditemukan. Ada sampah yang nggak tersapu selama ini, jadi ada kenangan. Jadi setiap perubahan apapun pasti memberi manfaat. Nah, apalagi kalau perubahan itu direncanakan dengan baik. Nah, dalam konteks pemilu, mengapa saya optimis? Karena kelihatannya gelombang atau angin perubahan itu memang sangat diharapkan masyarakat. Dan inilah kesempatan kita untuk mengisi pemilu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Dirman, Bapak tadi begitu banyak ya menjabarkan atau menjelaskan suatu kebutuhan energi kita dan gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan segera. Mungkin berdasarkan pengalaman Bapak, kan bukan hanya di energi ya Pak, di berbagai sektor, bahkan di sosial Bapak juga aktif di PMI. Dalam konteks riset kita ini, yang mana yang paling memerlukan suatu terobosan-terobosan baru nih Pak? Sosial, ekonomi, di bidang energi? Saya tidak bisa mengatakan mana yang paling penting, tapi kira-kira kalau kita mau membuat satu riset itu bisa diterapkan, kan harus diambil dari segala angle ya. Iya. Dari mulai aspek teknisnya harus ada lah, harus betul-betul diperjelas. Kemudian aspek ekonominya, aspek komersialnya, aspek sosial, aspek lingkungan. Jadi semua hal mesti dikaji dengan baik ya.
Maka itu kan pada setiap program besar atau proyek besar ada yang namanya studi lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya semata-mata soal lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan budaya, aspek hukum dan sebagainya. Jadi semua perlu dikaji, semua hal perlu dikaji, dan karena tadi saya katakan satu program besar memerlukan pendekatan yang komprehensif, integral ya Pak. Ya, harus terintegrasi. Ya. Baik Bapak, dalam perjalanannya mungkin ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, apalagi halayak para anak-anak muda barangkali Pak. Perjuangan di balik sosok Pak Dirman atau di balik sosok seorang Sudirman Said. Bisa mungkin ceritakan. Kita mulai dari mana nih? Iya. Bisa panjang ceritanya. Ada fase-fase mungkin Sudirman Said kecil, atau mungkin Bapak nama kecilnya apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Nama panggilnya Dirman ya. Saya lahir di desa ini, di Desa Selatri. Kira-kira mungkin 500 meter dari sini. Rumah ibu saya almarhum. Sampai umur 4 tahun. 4 tahun kemudian pindah ke desa lain di kecamatan sebelah, di Desa Tegaglagah, Kecamatan Bulakamba, untuk ikut saudara. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah ngenger. Ngenger itu numpang saudara sambil bantu-bantu, sambil memperoleh dukungan untuk meneruskan sekolah. Jadi kenapa saya harus begitu? Karena orang tua memang berat sekali kehidupannya. Sekarang aja Desa Selatri masih terhitung sulit dijangkau gitu, apalagi zaman 60 tahun lalu. Jadi umur 4 tahun saya ikut saudara numpang di situ, kemudian sekolah dari mulai SD selesai di Desa Tegaglagah. SMP-nya saya pengen ke SMP negeri di kota, di kabupaten, dan saya ngotot tuh karena kepengennya sekolah yang bener lah itu. Waktu itu belum ada angkutan umum, dan satu-satunya alat transportasi adalah sepeda atau ikut numpang truk pabrik gula di Banjaratma itu yang sekarang jadi rest area. Jadi kita jalan kaki kira-kira 3 km, 3-4 km tiap pagi, terus naik truk diantar ke kabupaten. Sore, siang hari dijemput lagi. Itu berlangsung sampai SMA lah. Nah, SMA mulai ada kendaraan umum. Kadang-kadang saya indekos, terutama kalau lagi musim hujan tuh kos di kota. Saya sudah tidak punya bayangan untuk sekolah lanjutan kuliah gitu ya. Bahkan ketika mau masuk SMA saja, kami berantem dengan kakak tuh, karena kebetulan lulus SMA-nya bareng-bareng satu angkatan. Ibu saya bingung yang mana duluan nih, mau diteruskan kakaknya, adiknya sayang, kata ibu mungkin adiknya pinter nih, kenapa nggak diteruskan. Tapi kalau milih satu adiknya meneruskan, kakaknya makin ketinggalan. Jadi akhirnya kita dulu ribut lah, berantem gitu, siapa yang mau duluan. Tapi saya ngotot, saya kepengen tetap sekolah SMA. Dan sampai kelas 2 SMA itu ya memang SPP-nya belum lunas, ya selalu nunggak lah. Kemudian uang gedungnya nggak lunas-lunas, sampai akhirnya kan dipanggil oleh. Jadi setiap semester itu pasti ada cerita menjelang ujian pulang dengan nangis gitu, karena tidak mendapatkan nomor ujiannya. Karena sampai akhirnya kan ibu saya almarhum datang ke kepala sekolah minta menjelaskan kenapa kok selalu terlambat. Ya dijelaskan memang keadaannya terbatas. Akhirnya karena rapotnya lumayan baik, dibebaskan, uang gedung dibebaskan. Waktu itu belum ada beasiswa lah. Dan SPP-nya yang bayar separuh. Itu saya ingat betul, kelas 2 SMA. Sejak itu agak ringan beban, dan ketika menjelang lulus saya udah kelas 3 lah, saya udah, ini sekolah saya terakhir kira-kira gitu ya. Nggak mungkin kelas 3 SMA itu ya, nggak mungkin meneruskan ke perguruan tinggi, meskipun ada keinginan, tapi kita tahu diri lah. Nah, karena itu saya memilih kursus kalau sekarang akuntansi, kalau dulu namanya Bon A, Bon B itu kursus tata buku. Nah, saya dapat ijazah dari kursus-kursus itu.
waktu itu kira-kira pandangan kita anak-anak kampung itu kalau sudah punya ijazah SMA, dapat sertifikat akuntansi itu bisa nyari kerja dengan gampang lah. Bisa kerja lah. Nah, itu yang target Bapak itu. Waktu itu begitulah. Pokoknya habis ini kerja, kalau mau kuliah sesudah kerja itu. Sampai seorang kakak saya almarhum, seorang guru itu menjelang saya lulus menunjukkan koran ya, koran Suara Karya waktu itu ada iklan sekolah. Saya tidak perhatikan atasnya, tapi paling bawah ada tulisan selama pendidikan tidak dipungut biaya gitu. Udah itu aja, saya kejar sampai ke Jakarta. Akhirnya dapatlah namanya STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saya kira boleh dibilang STAN itu yang mengubah jalan hidup bukan hanya saya, tapi kami sekeluarga. Karena sekolahnya tidak bayar, tentu saja mesti numpang di Jakarta, cari saudara lagi yang bisa dijadikan tumpangan. Tapi langsung dapat pekerjaan, dan alhamdulillah dari STAN kami memperoleh begitu banyak kesempatan, dan saya berutang banyak pada negara ya, pada kampus yang memberi saya begitu banyak ilmu dan beasiswa gitu. Dan saya kira turning point-nya untuk memperoleh banyak kesempatan dari pendidikan itu nggak ada kata lain kecuali rasa bersyukur. Dan saya kalau ingat perjalanan ya juga apa namanya, terharu juga ya, sampai sekarang inilah udah usia udah menjelang 60 tahun, alhamdulillah selamat, sehat, baik-baik saja, nggak ada yang lucu-lucu kan. Sesudah menempuh begitu banyak peran dan juga pengabdian ya Pak. Pengabdian dan juga mungkin cobaan ya, godaan. Alhamdulillah. Itu yang mungkin bisa saya jalankan. Apa yang bisa ditarik pelajaran dari itu? Menurut saya sih memang pertama, almarhum ibu itu sangat ingin anaknya itu sekolah. Anaknya itu sekolah setinggi-tingginya. Beliau mengatakan paling tidak anak saya itu tamat SMA lah gitu. Paling tidak ya gitu. Dan kami dikasih bonus kan, bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke S2 segala macam, ke luar negeri. Yang kedua memang yang namanya cita-cita itu harus diperjuangkan. Kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah ada jalan. Dan ya Allah memberi bukti banyak sekali ya untuk. Nah yang ketiga, supaya selamat sampai ujung itu ya jaga amanah, jaga integritas, jangan mengecewakan orang. Saya sering menyebut kan dari SD sampai sekarang ini kan jembatannya banyak sekali tuh saya. Tentu. Jembatan kehidupan. Ya saudara, ya kawan, ya guru, ya kepala sekolah, ya guru les, teman-teman yang ikut menopang segala macam. Nah, saya sering sarankan pada anak-anak saya itu jangan pernah bakar jembatan, karena begitu banyak yang kita seberangi, dan yang membuat kita sampai ke titik ini adalah jembatan-jembatan itu. Jadi itu ada istilah bahasa Inggrisnya tuh, do not ever burn the bridge katanya. Jangan pernah membakar jembatan yang kita lalui. Itu mungkin yang menjadi ceritanya agak panjang karena diajak ngomong soal perjuangan. Sehingga apakah itu yang membuat semakin tumbuhnya kecintaan Bapak terhadap bangsa dan negara? Iya, saya merasa selalu berutang pada negara ya. Negara ya. Pemerintah itu silih berganti, negara itu tegak terus. Yang biaya saya itu negara, yang memberi kesempatan saya berpendidikan negara, yang memberi tugas-tugas penting juga negara ya. Tapi juga di samping tadi soal perasaan berutang itu, dan karena itu berutang harus dibayar gitu, dengan cara apapun, dengan cara yang di samping ada perasaan berutang juga kan sepanjang jalan dari mulai kecil tadi sampai sekarang itu kan lewati banyak sekali kesulitan dan juga tantangan, orang-orang sulit kan. Jadi itu barangkali yang memberi empati pada kita bahwa betul
barangkali sekarang hidup kita sudah mentas, alhamdulillah lumayan ya. Bisa mendidik anak dengan baik, bisa punya rumah yang layak huni, bisa punya sarana prasarana, punya teman banyak seperti kalian semua gitu. Tapi kan di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung kan. Nah, ketika kita ada di ketinggian atau di puncak-puncak pencapaian gitu, apapun itu, ya kita nggak boleh melupakan mereka gitu. Malahan sebisa-bisanya apa yang kita punya, baik pikiran, tenaga, ide, itu harus dipakai untuk ngangkat mereka gitu. Nah, itu yang barangkali dua kombinasi itu yang membuat saya itu seperti terus terpanggil. Kalau ada urusan apa-apa dengan publik, pasti dengan cepat saya bergerak. Dengan demikian, mungkin tantangan apa sih Pak yang menurut Pak Dirman ini paling berat atau paling apakah ketika Bapak dulu dalam masa-masa sulit, atau ketika Bapak sudah proses dalam arti meniti karir, lalu menduduki suatu jabatan tertentu, baik di eksekutif maupun di swasta? Ini mungkin refleksi ya, bukan. Tentu dari waktu ke waktu pandangan terhadap tantangan itu berubah-ubah, tapi sekarang setelah melewati semua hal ini, ternyata memang orang itu yang paling sulit menghadapi ujian keleluasaan, ujian kekuasaan, ujian kelonggaran gitu. Ujian kelonggaran. Karena kalau Anda diuji dengan kesulitan, ya mau nggak mau ditelan kan, nggak ada pilihan gitu, kecuali ngadepi. Jadi pada waktu diberikan banyak kesulitan, jalanin aja gitu, dijalanin aja. Artinya kita harus terbebas dari itu ya, Pak? Betul, tapi begitu Anda dapat kelonggaran, punya uang, punya kuasa, punya power, punya segala hal yang bisa Anda berbuat apa saja, itu sebetulnya tantangan sesungguhnya gitu. Karena di sana kan ada pilihan. Mau pilihan jadi orang benar atau pilihan jadi orang brengsek. Nah, banyak teman-teman, banyak kolega, banyak juga senior barangkali yang tidak tahan itu sampai pada ketinggian, kemudian akhirnya terjebak pada tindakan-tindakan yang tidak patut begitu ya, menyalahi kepatutan, melanggar hukum, korupsi segala macam. Jadi buat saya itu diuji dengan kesulitan itu ya kita telan, kita hadapin. Orang lebih mudah menghadapinya. Tapi begitu diuji dengan keleluasaan, dengan diskresi, dengan kekuasaan, disitulah ujian sebenarnya untuk tetap bisa bertahan. Karena memang lingkungan kita tidak bersahabat sama idealisme, sama nilai-nilai, sama integritas. Sejak Ajuna Kuntan saya diketahui oleh saudara, kamu kan pemeriksa, kenapa nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu. Atau ketika saya pindah ke kampus, bukannya lebih enak jadi auditor, bisa ini bisa itu, kok malah ke kampus gitu. Atau ketika saya jadi menteri itu banyak juga yang mengetahui, ada yang menasihati jangan lurus-lurus amat lah gitu. Ada yang begitu juga. Jadi suasana lingkungan itu yang buat saya adalah ujian terberat, karena Anda punya choice, Anda punya pilihan mau menggunakan kekuasaan atau keleluasaan ini untuk terus berbuat baik gitu. Yang itu artinya menghadapi begitu banyak tantangan, atau mau ikut arus gitu. Nah, pilihan antara ikut arus sama menjaga prinsip itu yang mungkin lumayan berat lah, terutama di masa-masa sekarang ini. Jadi seandainya ini Bapak mengkonfirmasi ya, kan ada dua konsep kebebasan begitu, bebas dari dan bebas untuk. Jadi yang tersulit bagi seorang Pak Dirman ini adalah bebas untuk ya Pak, dibandingkan dengan bebas dari. Artinya bebas dari memang itu karakter manusia pasti akan mencari jalan gitu. Baik. Tapi begitu tadi bebas untuk menggunakan keleluasan itu barangkali yang lebih menantang.
Baik Pak, menarik ya di sini ya, terkonfirmasi ya teman-teman ya. Menarik sekali Pak diskusi kita. Oke, ini tadi ya, bebas untuk. Berarti kita bicara mengenai integritas di sini teman-teman. Apa sih yang menjadi jangkar ya? Kita analogikan sebagai jangkar sehingga membuat sosok Sudirman Said itu bertahan. Sering ditanyakan begitu, dan saya pun sering bertanya kepada para senior yang dalam kesulitan yang luar biasa di tengah-tengah hantaman godaan segala macam, tapi beliau-beliau bertahan ya. Saya sebut misalnya orang seperti Pak Mar'i Muhammad, mungkin kalian sudah nggak kenal. Ada seorang Menteri Keuangan yang saking menjaga dirinya disebut Mr. Clean. Mr. Clean ya? Mr. Clean. Clean itu Pak bersih, orang bersih. Yeah. Saya tanya pada beliau, Pak, apa yang membuat Bapak bisa bertahan seperti itu? Kan lingkungannya tidak cukup bersahabat. Beliau bilang begini, kalau kita melihat mobil mogok di jalan itu, pilihan kita bisa turun dari kendaraan kita atau mendekati kemudian ikut mendorong, syukur-syukur bisa membetulkan mobil yang mogok itu, atau kita cuma teriak-teriak dari jauh, itu jangan-jangan bensinnya habis, itu jangan-jangan ada akinya yang soak, jangan-jangan ada karburator yang mampet dan sebagainya. Sekarang cerita itu jarang karena kebanyakan mobil baru kan, mobil tua nggak ada. Nah, diibaratkan sebagai mobil, maka Pak Mar'i bilang, ketika saya menghadapi banyak masalah di negara ini, saya memilih turun tangan, memilih ikut mendorong itu. Mendorong itu ya Pak. Nah, karena memilih mendorong mobil atau ikut turun tangan, konsekuensinya tangan kita kotor kan. Kalau hanya mendorong saja kan pasti kena debu. Kalau kita membetulkan mesinnya, kena oli tuh. Kena oli. Ya gitu. Barangkali kita boncel-boncel, tangannya luka juga karena terkena logam, baja dan sebagainya gitu. Tapi katanya bagaimana bertahan kalau kita memilih untuk ikut membetulkan mobil itu atau mendorong mobil rusak itu, ketika pulang ke rumah cuci tangan bersih-bersih. Mananya adalah betapapun lingkungan tempat kita bekerja itu mungkin tidak bersih atau bahkan kotor, tapi jangan pernah membawa kotoran itu ke rumah. Itu menurut saya dalam sekali tuh pikiran itu. Jadi cuci tangan bersih-bersih baru pulang. Artinya bawalah yang menjadi hakmu yang baik ya Pak. Yang menjadi hakmu yang baik, yang halal untuk memberi makan pada keluarga, memberi nafkah pada keluarga gitu. Itu satu analogi ya Pak. Analogi yang luar biasa, dan itu saya jadikan prinsip bahwa dalam keadaan apapun saya lebih baik minta-minta pada teman-teman atau ngutang pada sanak family daripada saya harus memberi makan hal yang tidak jelas asal-usulnya gitu. Itu satu. Yang kedua, yang sering saya jawab itu, kalau ibarat pendakian itu kan makin ke atas tuh seperti mendaki gunung kan. Makin tinggi, makin banyak keindahan, udaranya makin tipis begitu ya. Dan resiko untuk celaka itu makin tinggi, betul nggak? Kalau naik gunung kan begitu kan? Iya, tentu Bapak. Ada bunga-bunga kiri kanan yang menggoda kita, pengen memetik, tahu-tahu jurang gitu ya. Nah karena itu mendaki gunung jangan sendirian, harus berteman, harus berkelompok. Kita punya basis, punya home base, punya organisasi, punya komunitas di mana kita bisa berkonsultasi kalau ada apa-apa. Kita bisa, tapi juga punya komunitas itu penting untuk menjaga kita begini. Ketika kita sadar bahwa punya lingkungan yang tiap hari bersama kita, orang-orang baik gitu ya. Maka ketika kita mau berbuat tidak baik itu mikir, nanti kalau ketemu Teja, apa kata saya pada dia gitu. Jadi nomor satu, bawalah yang baik-baik saja ke rumah. Yang kedua, punya lingkungan, jangan sendirian. Nah yang ketiga ini juga penting dalam urusan jabatan publik atau peran-peran publik seperti pemerintahan, BUMN, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi bupati segala macam. Itu kita boleh bersiap, malah harus bersiap kalau ada tugas tuh. Tapi jangan pernah ingin. Bersiap sama ingin tuh beda. Kalau ingin tuh ngejar dengan segala cara. Nah begitu orang ingin, begitu sampai ke tujuan, maka juga
pengen megangin dengan segala cara tuh, nggak mau lepas. Nah, dia menginginkan itu kan. Ada ambisi. Ada ambisi, ada keinginan pribadi tuh. Jabatan, pangkat, kekuasaan dianggap sebagai benefit pribadi. Jadi muatan personalnya lebih. Muatan personal lebih banyak. Dan akhirnya ngaco-ngaco nggak karuan kan. Nah, orang yang berpikir seperti itu, maka ketika mau selesai juga megangin habis-habisan supaya selesai, supaya tidak lepas begitu. Tapi orang yang terpanggil ya bersiap. Orang yang bersiap tuh begitu ada panggilan dia datang, dia kerjakan, begitu selesai ya saya selesai balik kanan. Mungkin hal-hal seperti ini mesti dilatih nih kalau pesan bagi teman-teman muda ini. Berkuasa, punya kekuasaan, punya power, punya naga untuk menggerakkan, punya pangkat, punya jabatan itu perlu dilatih. Jadi jangan ujuk-ujuk lompat gitu, terus kaget, begitu sampai di atas, yang terjadi adalah bukan hanya merusak, tapi kemudian tidak mau kehilangan kekuasaan itu. Dan itu yang sering membahayakan lingkungan kita gitu. Kalau kita mau selamat, sebaiknya latihan tahap demi tahap, terus punya komunitas, punya teman-teman yang menjaga kita begitu. Baik Pak, sebetulnya Pak, selain tentunya tumbuh dan tertanam ya secara internal di dalam diri Bapak begitu, suatu integritas itu. Secara eksternal nih Pak, apa atau tepatnya mungkin siapa yang paling berpengaruh bagi Bapak? Iya, tentu saja pertama kan orang tua ya. Ayah dan ibu saya walaupun orang desa, bapak seorang guru lah. Meskipun beliau punya kehidupan pribadi yang kurang baik, dia senang berjudi waktu itu, tapi sebagai orang tua dia menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian ibu saya tentu saja karena ditinggal wafat cukup muda, saya waktu itu kelas 4 SD, tentu harus menghidupi anak-anaknya dengan kerja keras. Dan ibu saya itu menjalani itu dengan tadi barangkali belajar integritas pertama kali dari beliau lah. Misalnya sering sekali beliau punya utang di warung-warung sekeliling karena memang uang terbatas. Tapi begitu ada uang, yang didahulukan bayar utang itu. Itu kan wujud komitmen, betapapun sulit. Yang sebetulnya kan beliau bisa gunakan untuk yang lain-lain, untuk kesenangan, untuk beli apa. Tapi dia selesaikan utang dulu. Kan membantu tetangga-tetangga di belakang juga tetap dilakukan walaupun keadaan terbatas. Yang kedua, tempat saya tinggal waktu SD itu sampai SMA, itu seorang karyawan BUMN Posgiro waktu itu, yang walaupun keadaan waktu itu tuh mengharuskan dipaksa dalam warna-warna politik tertentu pada zaman itu, beliau tetap tegak sebagai seorang profesional dengan mengatakan soal politik itu berbeda dengan soal hidup saya sebagai profesional. Saya bekerja di kantor pos, tapi politik adalah terserah saya. Itu juga sedikit banyak mewarnai. Tapi di dalam proses yang lebih tebal adalah saya banyak sebagai aktivis organisasi. Sejak SMA saya kebetulan aktif organisasi, banyak ketemu tokoh-tokoh kan, seperti anda lah, bahkan banyak ketemu tokoh. Kalau sekarang wawancaranya pakai alat modern begini kan, dulu pakai catatan terus bikin majalah dinding segala macam, sampai ngurus majalah kampus, jadi ketua senat, jadi pemandu acara seperti ini tapi lebih sederhana segala macam, jadi moderator. Itu sedikit banyak menyerap energi, menyerap aspirasi dari banyak tokoh-tokoh yang dikenal punya integritas. Saya juga membaca sekali biografi, biografinya Hatta, biografinya Nelson Mandela, biografinya Lee Kuan Yew. Itu adalah tokoh-tokoh yang menurut saya memang luar biasa. Perjalanannya tidak mudah, tapi selesai dengan sangat menjaga harga diri. Nah, yang bersama-sama banyak praktisi-praktisi kayak Pak Mari itu kan birokrat praktisi betul, walaupun backgroundnya aktivis. Atau orang seperti Pak Eri, Pak Kuntoro itu, Kuntoro Mangkusubroto, itu juga guru yang betul-betul jaga perjalanan profesional saya. Jadi kembali itu adalah lingkungan yang mewarnai, yang menjaga, yang membimbing, juga membukakan pintu bagi perjalanan saya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sulit apapun, beliau-beliau tetap membuka pintu. Pak Arief Surowijoyo, Pak Kemal Stambul itu bagian dari orang-orang yang terus memberi warna pada perjalanan saya.
Luar biasa Bapak. Agak tegang mendengarnya kelihatannya. Sekaligus kami coba merefleksikan Bapak, sejauh mana kami ini sudah berjuang gitu ya, dibandingkan dengan sosok Bapak, perjalanan Pak Sudirman Said begitu. Memang tiap generasi punya tantangan berbeda lah. Mahasiswa saya di kelas tentu saja hidupnya tidak sulit generasi kami kan. Begitupun anak-anak saya tuh, itu mereka jauh lebih baik lah. Tapi tantangannya kan beda. Dan kata seorang dosen saya, dia mengatakan, Dirman, kalau kita mau survive terus itu, tiap diri kita harus berani menciptakan tantangan sendiri. Gitu. Jadi kalau kami dulu tantangannya adalah bagaimana mendapatkan biaya sekolah. Barangkali generasi kalian bukan gitu lagi, karena biaya sekolah relatif tidak sulit, orang tua barangkali lebih berkemampuan, tapi juga beasiswa begitu banyak kan. Jadi, tapi tantangannya apa? Tantangannya misalnya memilih bidang yang dicintai, fokus pada tugasnya gitu. Dan saya mengibaratkan mengelola tantangan itu seperti latihan lompat tinggi itu. Mula-mula kan dipasang 60 cm kan, mister kan, dilompati gitu. Nanti kalau sudah 2-3 kali lancar, dinaikkan 70 cm, terus sampai akhirnya kalau latihan terus, ternyata kita bisa melompati yang lebih tinggi dari tinggi badan kita gitu. Kan pelompat tinggi begitu kan. Jadi kita dengan sadar mesti tadi, kalau secara biaya sudah tidak ada masalah, apalagi nih tantangannya. Barangkali kepengen S2, kepengen S3 secara format. Tapi juga belajar hukum sambil belajar IT misalnya gitu. Belajar psikologi sambil belajar mengenai politik luar negeri. Sehingga skill kita atau pengetahuan kita makin lengkap. Tapi poinnya adalah kalau Anda mau excellence, ya Anda harus belajar terus-menerus, create your own challenge, dan terus meningkatkan bobot dari tantangan itu supaya kemampuan kita terpacu. Betul, gitu Pak. Mungkin kalau bagi saya ini konsistensi ya Pak, yang paling sulit ya. Jika kami mempelajari dari sosok Bapak, konsistensi itu begitu dijaga sampai hari ini. Kesederhanaan, kesahajaan, sehingga itu juga begitu melekat dan terkonfirmasi ketika Bapak juga memberitahukan kepada kami mengenai tokoh-tokoh yang Bapak pelajari. Ya, itu betul-betul mencerminkan suatu kesederhanaan dan kesahajaan, dan sekaligus memang perjuangan yang luar biasa. Iya, pada akhirnya kan gini ya, soal hidup bersahaja tadi. Pada akhirnya kan kita mau ngikuti kebutuhan atau keinginan kita. Kalau itu kebutuhan ya sederhananya makan paling 3 kali. Apalagi sudah usia kami itu, saya itu kebanyakan makan yang nambah perutnya doang kan gitu kan. Jadi makan 3 kali sehari secukupnya. Kendaraan ya fungsional saja gitu ya, yang diperlukan lah. Kemudian tempat tinggal ya secukupnya. Jadi semuanya dibuat secukupnya. Selebihnya itu kan keinginan. Nah, kalau kita ada longgar barangkali boleh sekali-kali memenuhi keinginan itulah. Tapi kalau kita bisa capai itu kebutuhan dasar dan kita jaga sampai di situ, rupanya begini, banyak orang-orang yang tidak menyadari kemewahan jadi orang biasa gitu. Tidak banyak orang yang menyadari kemewahannya bisa menjadi orang biasa. Kenapa itu mewah? Karena setiap orang pada satu ketika pasti jadi orang biasa lagi. Kan gitu kan? Mau jadi pejabat setinggi mungkin, begitu berhenti kan jadi orang biasa gitu. Mau jadi direktur utama suatu perusahaan besar, selesai jadi orang biasa lagi. Nah, bagaimana tuh kita bisa menjaga aura atau gaya hidup sebagai orang biasa terus-menerus meskipun kita ada di puncak-puncak pencapaian atau kekuasaan gitu. Karena dengan begitu Anda tidak perlu repot-repot. Yang berat itu kan terbang naik tinggi seperti tidak siap mendarat lagi gitu. Itu yang sering menjebak orang, sehingga seperti tidak siap kehilangan posisi-posisi itu. Jadi kalau itu bisa dihayati ya, bagaimana filosofi jadi orang biasa itu, saya kira kita akan lebih terjaga gitu. Sehingga ketika saya bincang-bincang dengan Mas Iqbal, ini Bapak,
putra Bapak. Ketika Bapak baru saja menyelesaikan pengabdian ya sebagai seorang menteri, katanya keluarga itu menyambut dengan selamat datang menjadi orang biasa, menjadi manusia lagi, normal, menjadi manusia normal. Manusia normal. Terus terang itu sangat menyentuh saya karena Iqbal waktu itu kan masih SMP Pak ya. SMP saya kira ya. SMP itu saya masih lupa. Dan dia paling muda kan. Paling kecil, tapi dia meresponnya pakai bahasa Inggris. Thanks God, my dad is human again gitu. Jadi bapakku jadi manusia normal lagi. Dan memang itu satu kemewahan tuh. Bagaimana bisa menjadi manusia normal lagi dengan apakah menjadi pejabat tidak normal? Bukan begitu. Maksudnya jadi pejabat itu artinya mencurahkan segala hidupnya untuk kepentingan publik kan. Tentu. Tidak punya waktu pribadi yang cukup. 24 jam mesti mikir negara segala macam. Ya tentu saja mendapat tugas itu tadi saya bilang kita bersiap, terpanggil, kita kerjakan semaksimal mungkin. Tapi begitu selesai tugas, ya sudah, memang kita diberi kesempatan untuk kembali pada normal life gitu. Nah itu yang barangkali apa ya, latihan seperti itu yang mungkin bagian anak muda itu perlu. Nah jangan sampai malah sebaliknya masih muda-muda tapi kemudian hidupnya dipenuhi dengan obsesi simbol-simbol kekuasaan. Dan saya terus terang prihatin dengan keadaan sekarang karena sepertinya eksistensi itu diabdikan atau dimaksimalkan pada simbol-simbol kuasa. Itu yang sebetulnya meracuni cara pandang generasi muda. Baik Pak. Sekarang memang fenomena ini ya Pak. Ketika kita di jalan, saya dari rumah ke Brebes ini juga sudah dipenuhi di jalanan begitu dengan baliho-baliho misalnya Pak. Ini contoh mungkin Pak ya, mungkin apa dalam prakteknya dan itu banyaknya anak-anak muda sekarang ini Pak. Iya. Nah mungkin bagaimana pendapat Bapak tentang itu ya? Di sisi lain ya kami pikir ada juga mungkin mereka ya, mungkin sebagian dari mereka yang memang selain ingin menjadi suatu ya katakanlah legislatif ataupun penyelenggara negara yang lain, tapi juga mempunyai agenda-agenda bisnis mungkin ya Pak, mungkin yang bisa katakanlah merubah tadi persepsi tadi sehingga jabatan ini bisa dijadikan semacam suatu investasi barangkali Pak. Gimana Pak pendapat Bapak tentang fenomena ini bukan soal tua atau muda ya. Kadang-kadang ada orang muda yang matang juga banyak, orang tua yang kosong juga banyak gitu. Tapi tepat sekali yang Anda katakan tadi bahwa ini agendanya mau apa? Kalau agendanya mau melayani, mau muda, mau tua, mau kosong, mau isi itu kita terima dengan baik lah. Nah kenyataannya bukan hanya dugaan, kenyataannya banyak sekali anak-anak muda yang begitu cepat mengkapitalisir kekuasaan politiknya menjadi benefit ekonomi gitu. Menukarkan dengan bisnis gitu ya. Bahkan banyak sekali anak-anak muda di dalam pemerintahan, dalam parlemen, DPRD, DPR dan juga di kementerian. Kita mendengar cerita staf khusus presiden yang menggunakan kop suratnya untuk mendukung bisnisnya pribadi begitu ya. Kita mendengar staf khusus menteri yang menggunakan kewenangannya untuk mendorong bisnis pribadinya. Dan kita juga melihat sejumlah menteri, sejumlah pejabat tinggi yang menjalankan pemerintahan sambil berdagang gitu, sambil berbisnis di dalam kementerian. Itu baik. Ini bukan fitnah, ini berita di mana-mana ada muncul. Dan kasus-kasus yang dibongkar oleh KPK itu banyak sekali yang berbau begitu kan. Jadi memang ada satu suasana orang itu berlomba-lomba masuk ke dalam politik, masuk ke pemerintahan, tapi tidak tampak suasana memberinya. Ada seorang teman mengistilahkan dengan hal yang sangat bagus. Watak negara sekarang ini, watak pemerintahan sekarang itu kehilangan watak sosialnya gitu. Kehilangan watak memberinya. Tapi yang ada adalah berebut masuk, kemudian berlomba-lomba ngambil sebanyak-banyaknya.
Itu muncul dari mulai bupati, wali kota. Tentu saja banyak sekali bupati yang baik, banyak wali kota yang baik, banyak gubernur yang baik, banyak menteri yang baik juga. Tapi suasana keseluruhan diwarnai dengan hal seperti itu. Yang sayangnya kemudian anak-anak muda baru belum lulus sekolah, belum lulus sarjana gitu, sudah bersiap-siap mau jadi caleg dengan hitung-hitungan nanti saya mau masuk ke komisi ini karena komisi ini lebih basah daripada komisi anu gitu. Itu sudah jadi pembicaraan anak-anak yang baru lulus SMA, dan itu sungguh memprihatinkan ya, sungguh merisaukan lah. Karena harusnya anak-anak muda itu memacu diri dulu untuk mengeluarkan seluruh potensinya gitu. Oke. Supaya dia teruji dengan berbagai kehidupan dan barulah masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini yang keprihatinan pertama. Yang kedua gini, saya backgroundnya akuntansi, S2-nya belajar mengenai leadership, mengenai strategic management. Menjadi manajer akuntansi saja atau manajer keuangan, itu orang dipersyaratkan punya pengalaman sekian tahun di bidang keuangan gitu kan. Betul. Pernah mimpin tim gitu ya, ngerti perbankan, ngerti pajak segala macam gitu. Naik lagi jadi direktur keuangan, lebih lagi syaratnya. Pernah mimpin tim, pernah mimpin proyek besar segala macam. Sampai di dirut lebih tinggi lagi syarat-syarat. Itu baru satu unit mikro tuh. Oke. Untuk jadi pemimpin satu unit mikro yang namanya perusahaan saja, itu syarat-syaratnya begitu panjang. Lah mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi bahkan presiden, mau jadi anggota DPR, syarat-syaratnya sangat minimal kan. Bertakwa itu berat, tapi ditulis normatif saja. Umurnya minimal sekian, pendidikannya minimal SMA segala macam. Coba bayangkan ya, ngurus unit mikro namanya perusahaan saja memerlukan persyaratan yang begitu berat. Nah ini ngurus kabupaten yang APBD-nya sekian triliun gitu ya. Kompleksitasnya begitu rupa. Aspeknya tidak bisa dipilah-pilah antara ekonomi, politik, biologi, matematika itu jadi satu kan gitu. Oh, iya Pak. Tapi syaratnya sangat minimal. Akibatnya apa? Orang berlomba jadi populer saja. Dan dengan uangnya dia bisa populerkan diri. Apakah dengan bayar lembaga survei segala macam. Jadi ini satu praktek demokrasi yang mendera anak-anak muda kita salah jalan. Kemudian akhirnya kita menyaksikan satu situasi yang sangat menyedihkan. Nah ini menurut saya harus ada koreksi. Nah kembali pada kalau ditanya bagaimana mengoreksinya, ya karena itulah perlu ada penyegaran kepemimpinan pada 5 tahun sekali. Dan siapa tahu dari proses ini muncul pikiran baru yang bisa menyehatkan situasi kita. Nah kembali pada poin awalmu tadi, doesn't matter anak muda mau jadi anggota parlemen silakan saja, tapi niatilah dengan niat memberi bukan mengambil. Kemudian siapkanlah dirimu dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan kesiapan mental. Bukan gaya-gayaan doang. Bukan gaya-gayaan doang. Apalagi sesudah naik jadi anggota DPR itu kan punya nomor polisi khusus, punya pengawalan itu. Itu juga hal yang menurut saya bagi saya itu kayak narkoba tuh, menimbulkan kecanduan. Gitu. Memperoleh kenikmatan, privilege atau keutamaan yang sebetulnya harusnya mereka berintrospeksi apa yang sudah diberikan pada negara sehingga mereka memperoleh privilege semacam itu yang mungkin bisa jadi renungan kita ya sama-sama, terutama teman-teman muda nih. Apalagi mungkin itu mewarisi ambisi orang tua barangkali Pak. Ya itu juga fenomena yang menarik sekarang ini karena banyak orang tua yang karena menempuh karir politik barangkali tadi memperoleh menganggapnya sebagai satu benefit atau kenikmatan, terus mendorong anak-anaknya masuk ke politik. Dulu kita tahun 98 tuh mendorong reformasi besar-besaran. Salah satu yang diperangi adalah namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Iya. Nepotisme ini agenda besar tuh kan. Betul. Nepotisme ini sangat berbahaya tuh. Nah kalau orang diberi kesempatan dasarnya adalah karena dia anaknya siapa, bukan karena dia bisa apa. Ya hanya soal waktu negara ini makin hancur gitu. Karena yang dapat kesempatan adalah anaknya orang-orang yang punya kuasa itu, yang terus-menerus mengisi kekuasaan gitu. Bukan manusia terbaik yang dilahirkan oleh Republik gitu. Tapi kalau
nepotisme dihilangkan, berganti dengan meritokrasi namanya, maka yang berkemampuan, yang punya kompetensi, yang punya integritas yang akan dapat kesempatan. Dan ini bagi saya adalah PR besar bagi bangsa ini sekarang ini, karena di semua level tuh, dari mulai pimpinan negara itu mengamalkan nepotisme itu, gitu. Anaknya, mantunya, iparnya, segala macam, terus didorong masuk ke dalam politik. Itu diikuti oleh menteri, diikuti oleh gubernur, diikuti oleh bupati, gitu. Ini jadi wabah yang luar biasa mengancam kekokohan jiwa bangsa kita, gitu. Baik, Pak. Kita mungkin flashback ya, Pak. Ke zaman dulu ini, Bapak. Tapi kan zaman dulu juga mereka itu sebelum regenerasi kepemimpinan itu kan dipersiapkan ya, Pak. Dalam arti dalam konteks mungkin kerajaan dan sebagainya. Nah, menarik nih, menarik. Kebetulan saya bedanya bagaimana nih, Pak? Bedanya. Saya kebetulan ngajar kepemimpinan lama sekali. Dari tahun 94 saya menekuni itu. Riset saya juga soal kepemimpinan. Mari kita lihat, zaman dulu, zaman kerajaan, tentu kita tidak mengalami, tapi dari buku kan kelihatan. Dari buku sejarah. Raja itu kan diukur dari kemampuan memimpin ya, kira-kira. Kalau zaman itu diukur dari kesaktiannya kan gitu kan? Tentu. Kesaktian, kemudian barangkali kedermawanan, barangkali juga intelektual atau mikrokosmosnya, wawasan mikrokosmos semuanya. Mari kita tanya, dulu yang dapat kesempatan belajar itu semua siapa? Hanya anak raja kan? Iya. Hanya di kerajaan tuh belajar itu semua. Belajar bela diri, belajar nunggang kuda, belajar ilmu agama, belajar ilmu pengetahuan umum itu. Kalau rajanya intelektual dipanggil ke istana tuh, gitu. Sehingga anak raja lah yang punya kesempatan menjadikan dirinya sebagai calon pemimpin, gitu. Oke. Dan itu ada prosesnya, Pak. Ada proses. Jadi ini anak raja jadi raja bukan karena darah loh, tapi karena mereka persiapan. Buktinya apa? Anak-anak raja yang tidak serius menyiapkan diri, ya jadi raja yang tidak berhasil, yang gagal, raja yang lalim gitu. Nah sekarang itu kan semua manusia Indonesia ini bisa belajar, tadi bisa sekolah. Kalau tidak cukup uang, ada beasiswa, ada sekolah gratis, ada sekolah ikatan dinas. Jadi semua terbuka pada kesempatan untuk maju gitu. Nah, kalau kemudian cara ngurusnya itu seperti zaman kerajaan, itu terjadi benturan tuh antara kemajuan peradaban kita sama cara petinggi-petinggi negara mengelola gitu. Tadi ada kegelisahan tentang meritokrasi ini. Itu pasti akan menimbulkan reaksi, dan soal waktu. Soal waktu akan ada satu letupan dan akhirnya kita setback lagi, mundur gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah mengembalikan cara kita mengelola negara bangsa ini dengan makin majunya peradaban, yaitu di mana semua anak negeri ini punya kesempatan yang sama, yaitu demokrasi namanya kan. Gitu. Jadi demokrasi akan memberi kesempatan pada kita untuk memberi siapapun yang punya kemampuan, punya kompetensi, punya integritas, harusnya diberi kesempatan. Apa materinya agak makin hari makin lama makin berat nih. Soalnya Anda mancing-mancing juga sih. Oke Pak, ya kami lebih dalam posisi belajar sebanyak-banyaknya begitu Pak. Iya. Kepada Bapak. Kesempatan ini kami gunakan ya Bapak. Kami manfaatkan sebaik mungkin. Oke, jika demikian Pak, motivasi apa sih Pak bagi para anak-anak muda nih Pak? Yang harus ditanam ya? Iya. Saya kira kembali saja pada norma umum, norma tertinggi kan katanya, kata orang bijak, orang pinter, kalau orang beragama Islam seperti saya, patokannya Rasul gitu kan? Iya Pak. Orang-orang teladan kita itu mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak gunanya bagi orang banyak kan gitu. Itu manusia terbaik. Jadi bagi anak muda silahkan memilih jalur apapun, mau jadi profesional, mau jadi lawyer, mau jadi akuntan, mau jadi pebisnis, mau jadi politisi pada waktunya gitu, mau jadi pejabat pemerintah lewat birokrasi. Silahkan dipilih yang sesuai dengan passion kalian, tapi berniatlah menjadi orang yang memberi manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi menurut saya motivasi memberi itu akan menjadi tenaga yang luar biasa untuk terus-menerus mencari jalan, berkreasi gitu. Tapi kalau motivasinya
hanya kepengen menjadi apa gitu ya, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden sekalipun, itu motivasi yang dangkal menurut saya. Dan kembali begitu itu menjadi keinginan, maka mengejarnya ditempuh dengan segala cara, dan untuk meninggalkannya juga berat sekali. Tapi kalau motivasi kita generik bahwa kita ingin menjadi manusia yang memberi manfaat bagi orang banyak, maka ladangnya begitu luas. Dan sebagai orang yang memasuki umur 60 tahun nih, saya merefleksikan bahwa barangkali itulah yang membuat langkah saya itu seperti dimudahkan. Nggak ada cerita jalan sempit, karena kalau ini nggak bisa, toh ini bisa berguna. Kalau ini nggak bisa, ini juga bisa berguna. Kalau jabatan di pemerintahan memang tidak memungkinkan, kan bisa juga bergerak di tempat lain. Kalau ngajar nggak bisa, toh bisa nulis. Kalau nulis nggak bisa memberikan. Jadi menjaga motivasi bahwa kita ingin berguna itu membuat kita akan punya ladang amal yang nggak terbatas, insya Allah begitu. Kalau boleh saya cermati ya Pak, mungkin ini bahkan diaplikasikan ketika Bapak mengembangkan tempat atau wahana belajar untuk masyarakat di sini, itu dari barang-barang bekas, dari bahan-bahan yang memang masih bisa digunakan, sehingga kita tidak mengambil yang harus baru. Dan itu ini tempat yang dibangun teman-teman lah. Uang pribadi saya nggak ada karena saya nggak punya uang. Ya sekali-kali iuran, tapi betul sekali bahwa motivasinya itu lebih banyak bagaimana memberi manfaat. Dan salah satu seni atau yang diyakini teman-teman, ya ini barang-barang bagus ini di recycle, barang-barang bekas di recycle. Dan hampir semua bangunan itu kan, ya ini tegelnya tegel bekas, kayunya kayu tua yang dari bangunan lama di Jawa Tengah sana. Pelan-pelan kita beli ya, nggak murah-murah kemudian didandani lagi, dan ternyata memberi skill baru bagi tukang-tukang. Jadi tukang-tukang sekarang itu, tukang di sini tuh punya kemampuan lebih karena jadi lebih kreatif ya Pak? Iya, lebih kreatif, meningkatkan kualitas pekerjaannya gitu. Jadi kalau Anda amati ini, lingkungan ini betul semuanya barang-barang bekas, barang-barang recycle. Yang paling penting adalah bagaimana tempat ini memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Ini ada pengajian tiap bulan, namanya pengajian Padang Bulan. Ada anak-anak main musik tiap 2 pekan sekali. Ada anak-anak mengapresiasi sastra, baca puisi, baca buku, macam literasi begitu. Terus ada anak-anak latihan berkebun, nanam lele, hidroponik segala macam. Tapi ini juga lagi intensif sekali latihan-latihan relawan politik sedang berlangsung. Jadi pokoknya ini sepanjang waktu, alhamdulillah Padepokan ini cukup ramai. Dan kembali tadi, motivasi yang mendasarnya adalah bagaimana memberi manfaat bagi lingkungan. Jadi ya kalau itu yang menjadi niat kita, rasanya istilahnya tuh the sky is your limit. Batasnya langit, nggak ada batas, bisa melakukan apa sih. Sehingga barang bekas, bahan bekas tetap bermanfaat ya. Tidak ada batasan usia. Betapa kesederhanaan ya tercermin ya Bapak ketika Bapak ini membangun bersama komunitas. Mungkin teman-teman Bapak di sini ya saya lihat ini nggak ada sepinya ya Pak. Amin. Kemarin kami tiba di tempat ini dan sampai hari ini terus berdatangan. Itu juga mungkin mencerminkan ya tadi Bapak, bahwa buatlah sesederhana mungkin. Jadi yang hidup sebagaimana biasanya itu adalah kemewahan. Nah, tapi Pak, kesederhanaan ini apa iya betul Pak, ketika saya berdiskusi, bincang-bincang lah, ngobrol dengan Mas Iqbal ini, Bapak ketika jadi menteri bahkan sampai sulit untuk nyicil rumah ini Pak. Gini, backgroundnya adalah saya sebelum jadi menteri itu kan kerja di BUMN, namanya Pindad. Di RUT lah ya, lumayan lah ya, lumayan. Secara penghasilan sangat baik lah. Tapi sebelum itu saya kerja di swasta, di Indika Group, di perusahaan energi. Itu lebih baik lagi penghasilannya dari waktu di Pindad. Jadi saya turun berkali-kali. Nah, saya membangun rumah, kemudian
sebagian ongkosnya itu saya minta loan, minta pinjaman ke bank dan diangsur dengan KPR. Angsurannya cukup besar lah, saya tidak sebut jumlah, tapi yang jelas kalau dibayar dengan gaji menteri nggak bisa aja gitu ya. Oke. Jadi apa yang Bapak lakukan? Ketika tiba-tiba saya diundang oleh Presiden, kemudian dikatakan mau ditugasi untuk memimpin satu kementerian, dan pada hari berikutnya diumumkan saya Menteri SDM. Saya hari kedua atau ketiga saya saya menelpon kepada kepala cabang bank itu. Saya bilang, Pak, ini Pak atau Ibu saya lupa. Minta maaf, mungkin Bapak sudah tahu lewat media bahwa saya baru saja dapat tugas negara. Dan karena itu penghasilan saya turun drastis. Saya tidak mungkin mengangsur dengan gaji yang saya punya, dengan KPR itu. Jadi saya mau minta keringanan, either di freeze dulu begitu, nanti setelah selesai saya mulai cicilan baru, atau minimal saya bayar bunganya dulu. Nanti kalau sudah selesai tugas, insya Allah saya bekerja di tempat lain yang penghasilan lebih baik, barangkali bisa kita teruskan. Yang datang bukan hanya kepala cabang, tapi malah direkturnya datang ke kantor, ke kementerian. Pertanyaannya, beneran nih Pak katanya. Oke. Ya betulan, ini slip gajian Menteri SDM. nanti kurang lebih segini gitu. Oke. Mengajukan suatu keringanan ya Pak, cicilan. Suratnya masih, jadi saya nulis surat kepada pimpinan bank untuk memohon keringanan. Nah, alasannya kayak tadi, sehubungan dengan tugas negara yang harus saya jalani dan mengakibatkan penghasilan turun sangat drastis, maka saya mohon keringanan untuk tidak mencicil KPR dulu. Ya, itu barangkali menjadi bahan ketawaan ya, kan yang realita kan di dunia banyak yang membantu juga, tapi saya ingin betul-betul dalam urusan publik ya itulah adanya gitu, bahwa setelah selesai kemudian saya bekerja, saya menjadi advisor sana sini, kemudian mempercepat itu, ada kebetulan teman yang akhirnya membail out gitu, akhirnya saya ngutang kepada teman itu pada satu titik. Oke, ditalangi begitu? Ditalangi. Jadi bukannya berutang pada bank, tapi berutang pada pribadi. Tapi begitu ada kesempatan saya lunasi. Dan kembali tadi kan, begitu kita tidak punya beban tanggung jawab di publik, kita lebih leluasa sebagai bisa ya nyari-nyari bisnis lah kecil-kecilan, atau bisa bekerja untuk seseorang yang menghasilkan income lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, bahkan saya boleh ceritakan satu aspek lain untuk pelajaran juga. Tentu Bapak. Seminggu setelah saya dilantik, saya pulang kampung ke Selatri sini. Kan ponakan saya banyak ya yang harus saya bantu lah selama ini. Jadi saya kumpulkan semuanya, saudara-saudara, keponakan semua, dan saya mengatakan di rumah ibu saya, adik-adik, sedulur-sedulur semua, saya dapat musibah. Tiba-tiba saya harus menjadi menteri, dan itu mengakibatkan saya tidak punya waktu untuk urusan lain kecuali urusan negara. Sudah pasti saya tidak bisa mengurus bisnis apapun gitu. Dan yang lebih harus saya sampaikan, penghasilan saya turun drastis dan tidak mungkin ngurusi seperti yang selama ini saya urusi gitu. Jadi saya bilang, saya tidak tahu berapa lama saya di posisi ini, karena kan namanya menteri kan tergantung presiden kan. Jadi saya sampaikan itu. Tapi kalau saya bisa bertahan sampai 5 tahun sesuai dengan tugas, maka kalian semua harus bersiap-siap, hidup kita lebih sulit. Bukannya lebih mudah ya Pak? Ya sebagian orang tertawa, kok malah lebih sulit gitu. Saya bilang ya lebih sulit karena hidup saya disorot oleh publik 24 jam. Dan tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang ngaco gitu, tidak mungkin saya mencuri, korupsi segala macam, yang biasanya dengan keleluasan saya bekerja di tempat lain memperoleh penghasilan lebih baik, sekarang menciut gitu. Jadi bersiap lebih sulit. Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan sama, pertama sekolah nggak bisa bayar, yang kedua kalau ke rumah sakit nggak bisa bayar, saya akan mencari cara bagaimana caranya gitu. Tapi selebihnya saya nggak bisa bantu. Ini adalah pesan pada keluarga bahwa
masuk ke dalam jabatan publik itu memang membuat hidup kita terbatas gitu. Jadi bukan malah sebaliknya disyukuri dengan sorak-sore, dengan sujud syukur segala macam. Ini musibah gitu. Saya pikir Pak Dirman ini sedang membangun suatu agency gitu ya. Lagi seperti apa yang ingin Bapak wariskan sebetulnya kepada mungkin generasi muda umumnya, Pak? Karena mau bagaimanapun kita tetap bisa mempelajari banyak hal ya dari sosok Pak Dirman. Ya mungkin kegedean kalau disebut legacy, tapi memang saya sering mengatakan pada anak-anak sih, setiap orang yang di depan itu punya tugas untuk membangun jejak kan. Oke. Supaya yang di belakang itu tidak nyasar-nyasar, tidak harus menempuh jalan sesulit generasi pendahulunya. Itu tanggung jawab moral. Tapi juga kalau kita kebetulan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas penting ya, tugas-tugas yang bagi saya penting lah, semua tugas itu ada dua urusan sebetulnya. Nomor satu, dia harus perform, harus menjalankan tugas itu sebaik-baiknya gitu. Tapi yang kedua, seluruh perilakunya, seluruh tindakannya, seluruh ucapannya itu akan menjadi referensi. Oke. Baik bagi orang-orang lain di bawahnya maupun generasi di belakangnya, generasi yang lebih muda. Jadi kalau ditanya apa yang ingin diwariskan lah, yang ingin ditinggalkan, tentu warisan harta nggak punya lah, warisan ilmu sedikit barangkali. Tapi mungkin kekayaan perjalanan itu yang saya diberi karunia oleh Allah luar biasa lah. Kalau orang sering mengatakan mulai dari nol, saya bukan nol, saya minus. Saya tuh mulai berjalan dari dasar sumur barangkali, sangat sulit, tapi diberi kesehatan, diberi sekolah yang baik, diberi pekerjaan yang baik, tugas-tugas yang baik, diberi rezeki yang baik, diberi anak-anak, cucu yang baik-baik. Saya sudah punya 2 cucu, mau 3 itu. Tapi juga diberi kesempatan untuk mengentaskan keluarga besar dari jebakan kemiskinan yang luar biasa gitu. Itu sesuatu yang apa ya? Pokoknya kalau dipikir tuh nggak ada kata lain kecuali bersyukur. Nah, itu yang ingin saya ucapkan berulang-ulang pada anak-anak, pada keponakan, pada saudara keluarga besar, supaya perjalanan itu jangan dilupakan begitu saja gitu. Bahwa kita sampai ke tingkat ini tuh tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses panjang, ada perjuangan dari para orang tua mereka. Nah, apa yang ingin ditinggalkan barangkali pelajaran-pelajaran itulah. Apakah lewat obrolan, apakah lewat saya nulis buku lah, menulis banyak sekali kisah-kisah pengalaman. Itu yang ingin saya bangun lah kalau ada waktu dan kesempatan, pengen mengumpulkan cerita-cerita itu. Oke. Kalau boleh saya menggarisbawahi, Pak, 2 hal yang paling sering Bapak tekankan ya, soroti dalam diskusi kita ini. Pertama, integritas ya, Pak. Yeah. Konsistensi di situ termasuk. Juga etika sosial ya, Pak. Tadi juga terkait apa yang Anda berikan begitu kepada nusa bangsa. Bukan yang lain-lainnya ya, Pak. Dalam hal ini, Pak, apabila kita flashback misalnya, sebagai sosok Sudirman Said atau orang mengenal Pak SS, oke, atau Pak Dirman, jika bukan jalan ini ya, sebagaimana kita lihat ya sampai hari ini dan sosok Bapak, kalau dulu Bapak memilih atau punya keinginan tuh sebetulnya ingin menjalani hidup ya? Seperti apa ya, Pak? Jalan mana yang ingin Bapak tempuh begitu? Waktu SD, saya pernah punya cita-cita lucu nih, jadi sopir bus. Oke, sopir bus, Pak. Sopir bus. Dan sopir bus milih Damri busnya. Oke. Sederhana sekali, saya setiap kali diajak, kan dari
tempat saya tinggal di ya kira-kira 3 km dari sini ke arah jalan raya, jalan di Andalas itu kan kira-kira 12 kilo. Dan sekali-kali saya diajak bonceng oleh saudara yang lebih besar, lebih tua itu, bonceng sepeda terus nonton lalu lintas. Itu mobil lari kencang itu bagi kami tontonan tuh di jalan raya gitu. Nah, saya sering sekali melihat bus Damri, busnya warnanya hijau, terus ada jurusannya kan, Jakarta Pekalongan, Jakarta Kebumen, Jakarta Semarang gitu. Kemudian sopirnya pakai pet, pakai topi kayak topi polisi tuh, pakai seragam. Jadi saya bayangin saya pengen jadi sopir bus Damri karena gagah. Sama saya bayangkan jalan-jalan terus tuh. Jalan-jalan terus. Ke berbagai kota kan. Jadi saya kepingin jadi sopir bus Damri waktu itu. Yang kedua yang pernah serius saya pikirkan adalah tadi begitu tamat SMA saya punya ijazah BON akuntansi tadi. Saya akan melamar pekerjaan entah di perusahaan entah di pemerintah, terus menjadi pegawai keuangan. Sebagai akuntansi. Di setelah kursus BON itu ya Pak? Itu yang pernah saya pikirkan, sesederhana itu. Nah, ketika mulai ngelihat dunia lain, tentu beraktivitas organisasi, ketemu banyak orang. Saya menjalani S2 itu ada psikotes kan? Terus disuruh nulis cita-citanya pengen jadi apa. Tapi juga ada penugasan waktu ngambil S2 itu nyusun career planning. Nah, saya menulis yang pengen saya tekuni adalah dunia akademik. Saya pengen jadi direktur STAN waktu itu. Kemudian selebihnya ngajar, riset, nulis, ya jadi dunia intelektual. Jadi tidak pernah mikir politik, nggak pernah mikir bekerja di perusahaan sampai jadi direktur utama. Itu hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahkan saya menerjemahkan tugas-tugas saya yang lain tuh karena saya masuk ke dunia akademik, ke dunia pengajaran, pendidikan gitu, dan akhirnya mendapat kesempatan macam-macam. Nah, apakah itu tercapai cita-cita itu? Menurut saya sih apa yang saya bayangkan itu kejadian. Artinya sampai hari ini pun saya menekuni dunia akademik kan, dunia pengajaran, pendidikan, walaupun tidak selamanya formal gitu. Saya mengelola Poltek di Tegal itu, jadi ketua dewan pembinanya. Tapi juga saya masih diundang mengajar di sana sini, dan saya kira itu hidup yang saya dengan sadar menulis kepingin mengalaminya, dan saya bersyukur bahwa Allah ngasih jalan itu untuk bahkan saya lagi berencana nih, berangan-angan di sisa usia saya yang tentu tinggal sebentar lagi, karena kan kalau ukuran Nabi kan 63 kan, sekarang saya udah 60. Mungkin harapan hidup orang Indonesia lebih panjang dari 63. Tapi sisa umur saya pengen saya abdikan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk terus membagi ilmu di mana memungkinkan. Itu mungkin Mas Teja. Pak, terakhir harapan dan pesan untuk para akademisi muda Indonesia, para peneliti, penulis, para aktivis di bidang pendidikan, mungkin juga para mahasiswa Pak di Saintero Negeri ini Pak. Kalau kita ingat sejarah perjuangan ya, dari mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru, Revolusi, kemudian Reformasi 98. Itu sejarah yang didorong oleh kaum cendekiawan, intelektual, mahasiswa, dosen-dosen gitu. Jadi orang-orang terdidik yang bergerak di pendidikan adalah orang-orang yang terus diharapkan menjadi penyumbang terbesar dari perubahan besar. Dan karena itu saya ingin mengajak teman-teman tadi yang bergerak di bidang pendidikan di dunia cendekiawan, kembalilah ke fungsi asalmu gitu. Berkreasi sebebas-bebasnya, menyampaikan pandangan bebas, memberikan pandangan kritis terhadap keadaan, kemudian terus melakukan pembaruan gitu. Itulah fungsi dari dunia cendekiawan yang dimotori terutama dari kalangan akademisi gitu. Nah, sekarang ini mengalami penurunan fungsi itu. Jadi kelihatannya kampus kehilangan daya kritis. Para rektor yang zaman dulu itu jadi dewa gitu. Jadi orang yang suaranya itu didengar oleh masyarakat, sekarang terjebak pada perbuatan korupsi gitu ya.
walaupun hanya 1-2 rektor, tapi itu adalah mencerminkan bahwa terjadi pergeseran nilai dari dunia pendidikan. Kampus-kampus berlomba memberikan doktor kehormatan pada orang yang sebenarnya tidak punya hak gitu, secara moral gitu. Nah ini kita mesti ingatkan, kita harus memberikan satu wake up call bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang harus dilakukan purifikasi, pemurnian, supaya pikiran terbaik tumbuh di sana, dan hanya dengan pikiran terbaik bangsa ini akan maju. Itu yang kita alami sejak tahun 1908 ya. Dunia pendidikan lah yang mendorong kita terus berubah. Jadi mungkin itu ajakan saya kepada teman-teman yang bergerak dalam dunia pendidikan. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rija. Terima kasih. Diskusinya panjang, tapi asik. Anda luar biasa men-challenge banyak hal gitu ya. Dan mudah-mudahan ini apa namanya podcastnya ini? Andaru Media, Bapak. Andaru Media. Sukses, terus mewarnai kehidupan kita. Baik, Bapak. Insya Allah. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga kita senantiasa terus bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, dan bersuka cita. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Pak. Sekian teman semuanya. Sampai jumpa lagi bersama saya Teja Yuda dan Pak Dirman. Pamit. Sampai jumpa kembali. Salam. Terima kasih.